Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Azizah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah masuknya Islam di Kalimantan Selatan. Sejarah masuknya Islam di Kalimantan Selatan. Masuknya Islam ke kawasan Kalimantan Selatan melalui dua pintu. Yang pertama, Islam masuk melalui Selat Malaka melalui transaksi dan komunikasi perdagangan. Pada fase jatuhnya Malaka ke tangan penjajahan Portugis, membuat dakwah semakin menyebar karena komunitas Islam kebanyakan mendiami pesisir barat Kalimantan, bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menghindari tekanan kolonial. Kedua, Islam disebarkan oleh para dai yang sengaja dikirim dari tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini menemui puncaknya saat Kerajaan Demak berdiri. Demak mengutus banyak mubalik ke negeri ini. Perjalanan dakwah pula yang akhirnya melahirkan Kerajaan Islam Banjar. Perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, terutama sejak abad ke-14 sampai awal abad ke-16, yakni sebelum terbentuknya Kerajaan Banjar yang berorientasikan Islam, telah terjadi proses pembentukan negara dalam dua fase. Fase pertama, yang disebut negara suku atau ethnic state, yang diwakili oleh negara Sarunai milik orang Maayan. Fase kedua adalah negara awal atau early state yang diwakili oleh negara Dipa dan negara Daha. Zaman baru ditandai dengan lenyapnya kerajaan Daha beralih ke periode negara kerajaan atau kingdom state. Dengan lahirnya kerajaan baru, yaitu kerajaan Banjar pada tahun 1526 yang menjadikan Islam sebagai dasar dan agama resmi kerajaan. Zaman keemasan Kerajaan Banjar yang menjadi puncak perkembangan Islam terjadi pada abad ke-17 hingga abad ke-18, ditandai oleh lahirnya ulama-ulama orang Banjar yang terkenal dan hasil karya tulisannya menjadi bahan bacaan dan rujukan di berbagai negara, antara lain Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Berbeda dengan Muhammad Arsyad yang menjadi perintis pusat pendidikan Islam, Muhammad Nafis mencemplungkan dirinya dalam usaha penyebar luasan Islam di wilayah pedalaman Kalimantan. Oleh karena itu, tidak berlebih jika Muhammad Nafis dan terlebih Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan tokoh penting dalam proses islamisasi lebih lanjut di Kalimantan. Dua orang ini pula yang memperkenalkan gagasan keagamaan di Kalimantan Selatan. Proses Islamisasi, menurut pendapat Al-Fauni Dawud, mungkin dimulai oleh Syekh Arsyad yang membuka pengajian dalam pagar sekitar 2 atau 3 dasawarsa terakhir abad ke-18. Akhirnya, berbagai kampung pada zaman dahulu menjadi orientasi pengajian bagi kampung-kampung di sekitarnya atau bahkan wilayah yang lebih luas lagi. Kampung-kampung tersebut memiliki seorang atau lebih ulama atau yang lainnya yang memberikan pengajaran agama bagi masyarakat awam di sekitarnya atau bagi calon-calon ulama yang berdatangan dari kampung-kampung yang jauh. Selanjutnya ada pemikiran ulama yang hidup di Kerajaan Banjar. Yang pertama ada Syekh Ahmad Syamsuddin Al-Banjari. Diketahui bahwa ulama ini adalah seorang Banjar yang tinggal di ibu kota Kerajaan Martapura. Ulama inilah yang menulis tentang asal kejadian Nur Nabi Muhammad. Beliau lahir sekitar tahun 1618. Ulama ini hidup pada masa pemerintahan Pangeran Tapesana sebagai wali raja karena putra mahkota Amirullah Bagus Kusuma belum dewasa. Yang kedua ada Syekh Abdul Hamid Abulung. Tidak banyak diketahui tentang kapan dia lahir, tetapi yang jelas masa hidupnya adalah semasa dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Muhammad Nafis. Syekh Abdul Hamid membawa ajaran tasawuf yang tidak umum di daerah ini. Dalam pelajaran Syekh Abdul Hamid juga diajarkan bahwa syariat yang diajarkan selama ini adalah kulit dan belum sampai kepada hakikat.
Ajaran ini pula merupakan hasil pengaruh ajaran Abi Yazid al-Bustami pada tahun 874 Masehi, Husain bin Mansur al-Hallaj 858 sampai 922 Masehi, yang kemudian masuk ke Indonesia melalui Hamzah Fancuri dan Samsudin dari Sumatera dan Syekh Siti Jenar dari Jawa. Jadi, ajaran tasawuf yang tidak umum yang dibawa oleh Syekh Abdul Hamid Abulung adalah itu mirip seperti ajaran Syekh Siti Jenar yang telah kita bahas dalam bab sebelumnya. Yang ketiga ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan pada tahun 1122 Hijriah atau 1710 Masehi di desa Lok Gabang, Martapura. Pada waktu berumur kurang lebih 8 tahun, ia dipungut oleh Sultan Banjar untuk diasuh dan dididik di istana. Kemudian, ia dikawinkan dan menjelang umur 30 tahun diberangkatkan belajar memperdalam ilmu agama di Mekah. Muhammad Arsyad tiba kembali di Martapura, ibu kota Banjar, pada bulan Ramadan tahun 1186 Hijriah atau 1772 Masehi. Ia kembali setelah memperoleh keahlian khusus dalam ilmu tauhid, fikih, ilmu falak, dan ilmu tasawuf. Pemikiran beliau diantaranya yang pertama adalah bidang pendidikan. Untuk mewujudkan ide gagasan beliau, maka dibangunlah sebuah pusat pendidikan Islam yang serupa surau di Sumatera Barat atau pesantren di Pulau Jawa. Pusat pendidikan Muhammad Arsyad Al-Banjari terdiri atas ruangan-ruangan untuk kuliah, pondokan para murid, para guru, dan perpustakaan pusat. Perpustakaan pusat ini secara ekonomis dapat membiayai dirinya sendiri. Para guru dan perpustakaan pusat ini secara ekonomis dapat membiayai dirinya sendiri, karena Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bersama beberapa guru dan murid mengubah tanah di lingkungan itu menjadi sawah produktif dan kebun-kebun sayuran. Yang kedua ada bidang hukum Islam. Di samping menjadikan doktrin-doktrin hukum Islam untuk dijadikan acuan terpenting dalam pengadilan kriminal, Muhammad Arsyad dengan dukungan Sultan mendirikan pengadilan Islam terpisah untuk mengurusi masalah-masalah hukum sipil murni. Pemikiran yang ketiga adalah bidang tauhid. Pemikiran Muhammad Arsyad dalam bidang akidah meliputi yang pertama ada konsep iman, yang kedua ada fungsionalisasi iman dalam kehidupan, yang ketiga ada pemurnian akidah, yang keempat adalah ahlus sunnah wal jamaah. Pemikiran yang keempat adalah bidang dakwah. Secara global, ada 3 klasifikasi dakwah yang dikembangkan Muhammad Arsyad, yaitu dakwah bil hal, dakwah bil lisan, dan dakwah bil kalam atau dakwah yang berupa tulisan. Pemikiran yang kelima adalah bidang tarekat. Muhammad Arsyad adalah pengarut tarekat Samaniyah yang telah dimodifikasi dengan tarekat Sazaliyah dan tarekat Kholwatiyah. Tokoh yang keempat adalah Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Amir Hasan, Kiai Bondan mengatakan bahwa Syekh Muhammad Nafis itu adalah Pangeran Haji Musa bin Pangeran Muhammad Nafis, cucu dari Ratu Anum Kusuma Yuda. Haji Gusti Abdul Muiz mengatakan bahwa Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari dilahirkan di salah satu desa di Martapura dari keluarga bangsawan Kerajaan Banjar. Beliau hidup semasa dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Abdul Hamid Abulung. Beliau memperoleh pendidikan di Makkah dan menulis kitab Ad-Durrun Nafis. Syekh Muhammad Nafis dikuburkan di desa Pinturu Kelua, tetapi sebagian mengatakan kuburnya di desa Lasung, Kecamatan Kusan Hulu. Karyanya yang paling monumental dan dikenal luas di Asia Tenggara adalah kitab Ad-Durrun Nafis fi Bayani Wahdatil Af'al wa Asma wa Sifati wa Zati Taqwidisi, yang artinya permata yang indah yang menjelaskan tentang keesaan af'al, asma, sifat, dan zat yang maha suci. Yang di kalangan masyarakat luas dikenal dengan kitab Ad-Durrun Nafis. Kitab ini sampai sekarang banyak dipergunakan sebagai kitab yang dipelajari masyarakat untuk bidang ilmu tasawuf. Kemudian adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah masuknya Islam ke
Kalimantan Selatan itu melalui dua pintu. Yang pertama, Islam masuk melalui Selat Malaka, melalui transaksi dan komunikasi perdagangan. Yang kedua, Islam disebarkan oleh para dai yang sengaja dikirim dari tanah Jawa. Zaman keemasan Kerajaan Banjar yang menjadi puncak perkembangan Islam terjadi pada abad ke-17 hingga abad ke-18, ditandai oleh lahirnya ulama-ulama orang Banjar yang terkenal dan hasil karya tulisannya menjadi bahan bacaan dan rujukan di berbagai negara. Antara lain adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Berbeda dengan Muhammad Arsyad yang menjadi perintis pusat pendidikan Islam, Muhammad Nafis menyemplungkan dirinya dalam usaha penyebarluasan Islam di wilayah pedalaman Kalimantan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.